never take off your blindfold, we will make it. Please don't take my children! Do you hear that? The creature. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gudang Film. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah film yang tayang di Netflix pada tahun 2018 lalu. Film tersebut berjudul Bird Box. Film Bird Box bercerita tentang sebuah fenomena aneh yang dimana hampir semua orang mengalami halusinasi dan melakukan bunuh diri secara bersamaan. Hal tersebut diakibatkan oleh sosok makhluk yang misterius. Untuk mempersingkat waktu, ini dia pembahasannya. Film ini diawali oleh seorang wanita yang bernama Mallory. Terlihat ia sedang memberikan arahan kepada dua anaknya. Anak-anak itu diketahui belum memiliki nama. Mallory hanya memanggil anak laki-lakinya dengan sebutan boy dan anak perempuannya dengan sebutan girl. Di sini Mallory berencana membawa mereka pergi jauh untuk menyelamatkan diri. Namun mereka harus menutup mata mereka dengan kain dan tak boleh membukanya selama perjalanan. Setelah semua siap, mereka keluar rumah dengan mata tertutup. Mallory pun melangkah dengan hati-hati dan berpegangan pada tali yang sudah ia siapkan. Setelah sampai di sebuah sungai, Mallory mempersiapkan sebuah perahu untuk ia gunakan bersama kedua anaknya. Di sisi lain, mereka membawa sebuah box hitam yang berisikan 3 ekor burung. Setelah semua siap, ia pun mulai mendayung dengan keadaan mata masih tertutup. Film Bird Box sendiri memiliki alur yang maju mundur, maka sedikit membingungkan penontonnya di awal. Jadi, mari kita kembali ke 5 tahun sebelum semua itu terjadi. 5 tahun yang lalu, saat Mallory hamil, ia didatangi oleh adiknya bernama Jessica. Saat mereka menonton berita di TV, terdapat berita yang mengabarkan tentang bunuh diri massal di Rusia. Namun, Mallory tak menghiraukannya sama sekali. Setelah melihat berita, mereka lalu pergi ke sebuah rumah sakit untuk memeriksakan kandungan Mallory. Saat hendak pulang, Mallory terkejut melihat seorang wanita yang tiba-tiba saja menghantamkan kepalanya ke jendela rumah sakit dengan sangat keras. Melihat kejadian itu, Mallory ketakutan dan memilih untuk lari menuju mobil dan meminta Jessica untuk cepat-cepat pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Mallory dan Jessica melihat banyak orang yang mencoba untuk bunuh diri. Saat Jessica menyetir, ia terlihat seperti melihat sesuatu yang membuatnya takjub. Raut wajahnya pun berubah, dan tiba-tiba saja ia tidak bisa mengontrol diri. Hal itu mengakibatkan mobil yang dikendarainya menabrak sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Beruntung mereka masih selamat. Namun, Jessica nampak aneh dan berjalan ke tengah jalan. Lalu, ia menabrakkan diri ke sebuah truk dan akhirnya tewas. Mallory yang melihat itu sangat panik, namun ia juga tak berdaya dan merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun kini harus menyelamatkan diri dari kerumunan orang-orang yang sedang panik. Kemudian ada seorang wanita yang menyelamatkannya. Wanita itu bernama Lydia. Saat Lydia membantu Mallory, tiba-tiba ia tak terkontrol dan berjalan masuk ke sebuah mobil yang sudah terbakar. Akhirnya Mallory diselamatkan oleh seorang laki-laki bernama Tom. Dan mereka pun pergi ke sebuah rumah milik pria bernama Greg. Setelah masuk, Mallory pun bertemu pria bernama Douglas yang menyalahkan Mallory karena kematian sang istri, yaitu Lydia yang berusaha menyelamatkan Mallory. Namun akhirnya Douglas mengenyampingkan egonya dan mengizinkan Mallory untuk tinggal bersama mereka di rumah Greg. Seorang laki-laki bernama Charlie mengatakan pada semua orang bahwa peristiwa yang terjadi sekarang adalah hari kiamat, yang dimana sosok entitas atau makhluk yang sangat menyeramkan turun ke bumi untuk melenyapkan seluruh umat manusia. Siapapun yang melihatnya tidak bisa mengontrol diri. Bagi mereka yang telah melihat sosok itu, akan melakukan bunuh diri. Pada keesokan harinya ada seorang perempuan yang meminta untuk masuk ke rumah. Namun semua penghuni rumah tak langsung percaya pada wanita itu. Lalu Mallory membawa senapan untuk berjaga-jaga. Setelah pintu dibuka, ternyata wanita itu hanya wanita biasa yang terlihat sedang hamil. Lalu ia diizinkan masuk ke rumah itu. Wanita tersebut bernama Olympia. Setelah beberapa hari, stok persediaan makanan mereka menipis.
Lalu Greg memiliki ide untuk mencari sosok entitas lewat kamera yang terpasang di sekitar rumah Greg. Dengan cara itu mereka bisa menghindari entitas dan dapat mencari makanan dengan aman. Namun para penghuni yang lain sedikit khawatir pada Greg jika ia mengawasi lewat CCTV. Ketika Greg beralasan bahwa ia hanya melihat dari perangkat digital dan tak melihat secara langsung dan ia yakin itu akan aman. Namun para penghuni tetap saja khawatir dan memutuskan untuk mengikat Greg pada kursi saat ia melihat layar. Hal ini bertujuan jika Greg melihat sosok entitas, ia tidak mencoba untuk bunuh diri. Setelah mengikat Greg, para penghuni yang lain menunggu di ruang yang berbeda. Setelah beberapa waktu terdengar suara kegaduhan dari ruangan Greg. Para penghuni yang mendengar pun langsung menuju ruangan dan benar saja. Meskipun Greg hanya melihat lewat perangkat digital, tapi ia masih saja terhipnotis dengan sosok entitas dan mencoba untuk bunuh diri dan akhirnya ia tewas. Setelah itu kita kembali ke masa depan di mana Mallory dan kedua anaknya masih berada di perahu. Saat masih berada di atas perahu, ia dan anaknya bertemu dengan laki-laki yang menggodanya untuk melepaskan kain yang menutup matanya. Ketiga burung yang mereka bawa gelisah, seolah-olah memberikan pertanda buruk. Lalu Mallory memberikan perlawanan pada laki-laki itu karena sang laki-laki mencoba untuk membuka penutupnya dengan brutal. Dengan keadaan mata masih tertutup kain, Mallory akhirnya bisa membunuh laki-laki itu dengan menebas kepalanya dengan parang. Kita kembali lagi ke masa lalu setelah Greg mati. Rencana mereka untuk mengumpulkan makanan masih berlanjut. Tom mulai menyusun rencananya. Kebetulan Charlie adalah seorang kasir minimarket terdekat di sana. Ia pun merancang peta agar mereka bisa mencapai minimarket dengan selamat. Akhirnya, mereka pergi ke garasi dan memutuskan untuk mengecat semua kaca mobil agar tidak terlihat keadaan sekitarnya. Mereka pun berkendara mengandalkan fitur GPS yang ada di mobil tersebut. Setelah sampai di minimarket, mereka mulai mengambil makanan untuk persediaan mereka. Sementara itu, Mallory memilih untuk mengambil burung peliharaan yang ada di minimarket dan membawanya pulang dan tak lama kemudian mereka menemukan teman Charlie yang terjebak di luar. Ia mencoba untuk masuk ke dalam. Namun, semua orang menutup pintu karena melihat teman Charlie tersebut sudah tidak normal lagi. Burung yang dimiliki oleh Mallory pun sangat gelisah, seolah-olah memberi tanda entitas itu ada di sana. Namun teman Charlie tetap memaksa masuk dan menyuruh mereka semua untuk melihat keadaan yang ada di luar. Dan akhirnya, Charlie memutuskan untuk mengorbankan diri demi menyelamatkan semua orang. Ia pun melompat keluar dan semuanya selamat, sedangkan dirinya tewas. Setelah itu, mereka semua pergi kembali ke rumah. Malam harinya, seorang pasangan yaitu Felix dan Lucy secara diam-diam mengambil persediaan makanan dan membawa mobil tanpa sepengetahuan semua orang. Saat semuanya menyadari keberadaan mobil dan kedua pasangan tadi hilang, mereka mulai mencari. Scene berganti, membawa kita kembali lagi melihat perjuangan Mallory dan dua anaknya dalam mengarungi sungai. Sudah terhitung 24 jam Mallory dan anaknya berada di atas perahu. Saat ia mendayung, tiba-tiba ia menabrak sebuah trek. Hal itu mengakibatkan anak laki-lakinya terlempar keluar perahu dan masuk ke sungai. Namun keberuntungan masih berpihak pada Mallory dan anak laki-laki itu, karena Mallory berhasil menyelamatkannya. Tapi, sangat disayangkan, persediaan makan dan selimut mereka terbawa hanyut oleh aliran sungai. Karena persediaan makanan mereka hanyut, Mallory dan anaknya memutuskan untuk menepi dan berusaha mencari makan dan perbekalan untuk mereka. Setelah sampai di darat, ia mengaitkan tali pada perahu dan kedua anaknya agar tidak kehilangan mereka. Mallory pun berjalan. Akhirnya, ia menemukan sebuah rumah kosong. Lalu ia pun masuk dan mencari makanan untuk dibawa. Saat ia mengambil beberapa barang, ia melihat ada benda yang bergerak sendiri. Mallory pun mengira bahwa di sana ada entitas. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari. Namun sayang, ia terjatuh. Karena mendengar suara-suara misterius yang memanggil-manggil namanya, akhirnya ia menembakkan senapan ke segala arah. Mendengar suara tembakan, anak perempuan Mallory berusaha membantu karena merasa Mallory sedang dalam bahaya. Ia pun keluar dari perahu. Melihat hal itu, Mallory langsung menarik anak perempuannya untuk masuk kembali ke perahu dan melanjutkan perjalanan mereka. Kini kita kembali lagi ke 5 tahun yang lalu. Di sana, terlihat Olympia sedang membukakan pintu untuk orang asing bernama Gary. Tapi tak semua penghuni menyukai kehadiran Gary di rumah itu.
Saat mereka mendengarkan cerita Gary yang sedang dikejar-kejar oleh orang yang menyuruhnya untuk membuka penutup mata, Gary menolak dan memilih untuk kabur. Mendengar cerita Gary, semua orang tersentuh dan mengizinkan Gary untuk tinggal. Namun Douglas tidak sama sekali tergugah oleh cerita Gary dan mengacungkan senapan untuk mengusirnya. Tak disangka seorang wanita bernama Cheryl memukul Douglas dari belakang hingga pingsan. Lalu Douglas dibawa Tom menuju garasi dan menyuruhnya untuk tidur di sana. Dan di malam itu juga, Mallory dan Olympia berbicara berdua. Olympia mengatakan pada Mallory untuk mengurus anaknya nanti jika terjadi sesuatu padanya. Mendengar itu, Mallory sedikit kurang nyaman dan mengatakan bahwa Olympia akan baik-baik saja. Mallory pun memberikan gantungan kunci boneka pada Olympia untuk diberikan pada anaknya kelak. Thank you. You're welcome. Tiba waktunya Mallory dan Olympia melahirkan. Ternyata, Mallory melahirkan anak laki-laki, sedangkan Olympia melahirkan anak perempuan. Di saat Olympia dan Mallory melahirkan, Gary yang berada di ruang tengah mengeluarkan beberapa kertas yang berisikan gambar-gambar yang terlihat sangat seram. Kemudian ia kembali menggambar makhluk yang lain. Setelah menggambar, ia pergi ke dapur dengan membawa sangkar burung Mallory dan meletakkannya di dalam kulkas. Sepertinya dirinya tahu bahwa burung itu memberi pertanda jika makhluk itu sudah dekat. Setelah itu, ia membuka seluruh penutup jendela rumah dan melihat keluar rumah dengan mata telanjang. Ternyata, Gary adalah salah satu orang yang tidak bisa terpengaruh oleh entitas. Namun, ia bersikap gila dan Tom menyadarinya. Namun, ia malah dipukul Gary hingga pingsan. Lalu Gary pergi ke kamar yang ditemani oleh Mallory dan Olympia yang telah melahirkan. Di sana ia bertingkah seperti orang normal. Tapi, tiba-tiba ia menuju jendela dan membuka penutup jendela. Sayangnya, Olympia malah melihat keluar dan melihat sosok entitas. Lalu, ia bunuh diri dengan cara melompat ke bawah. Setelah Olympia tewas, Cheryl dipaksa oleh Gary untuk melihat keluar. Karena tekanan dari Gary, ia akhirnya tak berdaya dan melihat keluar hingga ia bunuh diri dengan menusukkan gunting ke lehernya. Di sana, Mallory bersama anaknya dan anak Olympia menutup dirinya dengan selimut agar tak melihat sosok entitas. Namun tetap saja, Gary tetap memaksanya. Beruntungnya Douglas datang dengan membawa senapan dengan menutup matanya. Di sana Douglas mencoba menembak Gary dengan senapan yang dibawanya. Namun hanya mengenai bagian tangan dan tak membuat Gary mati. Lalu Gary mendorong Douglas hingga ia dan Douglas jatuh ke bawah. Di sana juga ada Tom yang terbaring. Ia berusaha untuk merebut senjata yang dipegang oleh Gary hingga terdengar suara tembakan yang membuat Mallory takut. Mallory sangat cemas jika yang datang adalah Gary. Namun kecemasan itu berakhir karena ternyata yang datang adalah Tom. Sekarang hanya tinggal mereka dan dua bayi yang baru saja dilahirkan oleh Mallory dan Olympia. Kini mereka tinggal dan bertahan hidup sebagai satu keluarga. 5 tahun berlalu. Mereka masih harus tetap hidup dengan penutup mata mereka. Mallory pun membuat penunjuk jalan untuk ia gunakan saat mencari makanan. Hingga satu malam, walkie-talkie milik Tom menangkap sinyal dari tempat yang berjarak 48 jam setelah perjalanan. Di sana Tom juga berbicara dengan seseorang yang bernama Rick. Ia mengatakan pada Tom bahwa ia memiliki komunitas dengan tempat aman dan pasokan makanan yang cukup. Tom pun memberitahu Mallory tentang hal itu dan setuju untuk pergi ke sana. Keesokan harinya mereka semua berburu makanan untuk perbekalan selama perjalanan. Sesampainya di sebuah rumah, Tom menemukan sebuah biskuit yang sudah lama. Ia dan Mallory tak memakannya, bahkan anak laki-laki Mallory dan anak perempuannya tak pernah merasakan makanan biskuit selama hidup mereka. Di tengah-tengah kebahagiaan, mereka dikejutkan oleh suara mobil yang mendekat. Ternyata, ada beberapa orang gila yang tidak bisa terpengaruh oleh entitas dan mencoba untuk membunuh mereka. Melihat hal itu, Tom meminta Mallory pergi bersama anak-anak melalui pintu belakang, sedangkan Tom mencoba melawan mereka. Awalnya, Mallory menolak, namun karena tak ada pilihan lain, akhirnya ia menyetujuinya. Tom pun pergi menghadapi mereka dengan mata tertutup. Ia membawa senapan untuk menembak orang-orang gila tersebut. Saat para orang gila itu memaksa Tom untuk melepaskan kain penutup matanya, Tom menolak dan mulai menembaki orang-orang itu hingga membuat 2 orang tewas. Sayangnya, tembakan balasan dari mereka mengenai tangannya. Tom akhirnya sadar bahwa jika ia terus menutup matanya, maka mustahil untuk ia mengalahkan mereka. Setelah itu, ia mulai membuka kain penutup dan melihat salah satu orang gila mengikuti Mallory dari belakang. Tanpa pikir panjang, ia menembaknya. Namun saat akan menembak, ia malah melihat sosok entitas.
Setelah melihat sosok itu, Tom kesulitan untuk mengontrol diri. Namun ia masih sanggup untuk menembak orang yang mengikuti Mallory. Setelah menembak orang gila tadi, ia juga menembakkan dirinya hingga tewas. Kematian Tom sangat membuat Mallory terpukul, dan disinilah awal penyebab Mallory dan kedua anaknya pergi mengarungi sungai. Sudah 42 jam perjalanan Mallory mengarungi sungai. Kini mereka tiba di sebuah jeram yang harus ia lewati. Saat melewati jeram tersebut, perjalanan mereka tak semulus yang dibayangkan. Kapal kecil mereka terombang-ambing oleh derasnya aliran air hingga kapal terbalik dan mereka bertiga terpencar. Mallory pun berusaha untuk menyelamatkan kedua anaknya itu, dan keberuntungan masih memihak mereka. Mereka semua selamat dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mengikuti suara burung. Sesampainya di dalam hutan, Mallory mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk membuka kain penutup matanya. Mendengar hal itu, ia langsung berlari bersama kedua anaknya. Sayangnya karena tergesa-gesa, ia terjatuh ke dalam jurang hingga pingsan. Saat ia terjatuh, anak laki-lakinya mencoba mencari, namun malah tersesat dan terpisah dengan anak perempuan Olympia. Ketika tersadar, Mallory berusaha mencari mereka berdua. Di sini anak laki-laki Mallory mendengar bisikan yang menyuruhnya untuk membuka penutup mata. Hampir saja ia mematuhinya, namun tidak jadi karena mulai mendengar teriakan Mallory yang memanggil-manggil namanya. Karena mendengar suara Mallory, ia mengikuti dan bertemu dengan Mallory. Kini tinggal anak perempuan Olympia yang masih terpisah. Sama seperti anak laki-laki Mallory, anak perempuan itu juga mengalami hal yang sama, yaitu mendengar bisikan untuk membuka mata. He saw us together and we have to be together. And it's not just a story. Beruntungnya suara teriakan Mallory membuatnya bisa menemukan mereka semua dan berkumpul bersama lagi. Setelah berkumpul, mereka kembali mengikuti suara burung. Namun angin kencang dari sosok entitas mulai mengejar mereka hingga akhirnya mereka bertemu pintu masuk ke komunitas milik Rick. Tak langsung bisa masuk, mereka harus melakukan pemeriksaan mata. Akhirnya mereka pun dinyatakan normal. She's okay. They're all okay. Get Rick. Di sana mereka hidup bersama orang-orang buta yang tidak bisa melihat sosok entitas. Kehidupan di sana sangat menyenangkan dan semua penghuni di sana menerima mereka dengan sangat baik. Ada banyak sekali burung di sana. Mallory pun melepaskan ketiga burung miliknya agar bersatu dengan burung-burung yang lain. Tempat itu sangat aman. Bukan hanya orang gila yang tidak bisa masuk, melainkan makhluk misterius pun tidak dapat masuk. Mallory dan anaknya bisa bebas melihat ke segala arah tanpa terhalang oleh penutup mata lagi. Hingga akhirnya, Mallory memutuskan untuk memberikan nama pada anak perempuan itu dengan nama Olympia sama seperti nama ibunya. Your name is Olympia. Yeah. Sedangkan anak laki-lakinya diberi nama Tom, karena ia ingin mengenang Tom karena jasa-jasanya padanya. Film pun selesai. Begitulah alur cerita dari film Bird Box. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di konten menarik selanjutnya.